Ketemu lagi di Sharing Santai hari ini bersama Respo. Halo. Gila. Wah, gila. Talent multimedia ini. Multimedia. Apa sih sebutannya? Lintas media. Iya. Multi talenta biasanya orang. Kan gue depannya udah ngomong talent. Masa iya, talent multi talent? Multi talent mah bisa segalanya ya. Gue Talent nggak bisa. lintas media. Oh ya. Lu apa panggung yang belum pernah, Po? Sekarang? Panggung. Di acara musik idol belum pernah? Musik belum dong. Pencarian bakat musik itu belum pernah dong masuk? Belum. Itu komik suca kebanyakan. Oh Di iya, acara dangdut, Di iya. acara dangdut. Kalau ini mah pernah dong, AMI Award apa gitu. Nggak pernah gua. Di sela-sela break itu kan dulu kan sering tuh komik. Iya, ada beberapa kali nawarin, cuman gua Belum pernah? belum pernah ngambil. Sulit. Nominasi juga, nominasi iya, nominasi. itu. Saya musisi. Pas iklan stand up ya. Iya, aneh banget dah. Terus 3 menit harus ada yang benerin ini panggung. Gue denger tuh beberapa komik yang pernah isi. Ada yang nyetem drama apa. Gila. Enggak, lagian itu kenapa ya, orang iklan ya kan, orang juga yang nonton kan kena kamera artis-artis gitu. Pas iklan mungkin dia juga pengen santai dulu. Iya, kali. pengen berhenti masang wajah palsunya. Iya. Gue dari tadi udah sok-sok senyum nih gitu. Iya, kenapa sekarang gue, Emang ada aja kerjaannya dulu gitu. Iya, gue belum pernah. Siapa tuh dulu si McDenny sering, Moody kan masih musik. Iya, si musik. Sekarang udah jarang kayaknya Moody ya. Jarang keluar. Agak trauma kayaknya. Masih di dalam juga. Oh iya, gua nggak tahu sih kan dia sering keluar masuk. Jadi Rispo ini udah banyak lah, misalnya di acara TV udah. Kalau komedi mah udah pasti pernah lah sekali dua kali bintang tamu ya. Bintang tamu pernah lah. Digital udah pasti namanya. E-commerce. Ada yang udah 4 tahun gua sama e-commerce. Yang pernah sama lu juga. Yang masih di situ. Iya, masih di situ. Sampai sekarang. Gara-gara lu, Po, gue jadi tahu ternyata ada kerjaan gini ya. Ternyata ada kerjaan. Gue tuh diundang ke situ buat stand up sama roasting aja. Oh, emang ya udah stand up gitu. Kok ini ada yang nggak ngapa-ngapain ya nih orang? Beneran. Ini ngapain sih dia diundang dateng MC apa? Wah, ada kerjaannya ya gitu ya. Ada. Dan sampai sekarang masih yang e-commerce. Masih. Ini nanti sore masih. Ada lagi. Jam 8. Gila. Banyak komik yang mungkin yang misalnya yang seangkatan kita pun nggak tahu kalau ada kerjaan itu kayaknya. Iya, kayak yang masih menganggap ya udah stand up comedian kerjanya manggung gitu, kerjanya stand up ya, padahal corporate tuh paling sering corporate nih banyak jobnya, duitnya banyak di perusahaan gitu. Atau yang diundang-undang acara komunitas yang ada playernya nih, laku nih komik. Stand up night dulu, stand up night ya gitu-gitu. Ternyata yang enggak gitu pun ada yang kerjaannya gitu. Ada itu, dan ya lumayan karena tiap hari kan. Iya, bukan lumayan lagi lah. Orang gua aja yang sekali itu gede banget gua di situ. Kalau sekali emang gede, beda dong sama yang tiap hari. Oh iya, kalau reguler mah beda ya. Beda. Iya. Iya, bahkan di situ gua sadar bahwa ternyata kerjaan tuh banyak banget. Gak harus jadi stand up comedian yang beneran kelihatan stand up tuh. Iya. Dan karena kan emang eranya digital sekarang. Iya, betul. Apa-apa digital, kayak e-commerce apa semua, startup kan lagi musik. Iya. Mereka juga butuh konten juga gitu, nggak cuma jualan, dagang. Ada itu bisa lah. Iya, dan lu fleksibel sih, maksudnya secara secara hiburan yang lu suguhkan itu cocok untuk banyak kalangan. Iya, gue disuruh ngegombal masih ayo. Iya. Gombal-gombal TV masih ayo, singkatan nama daerah. Ayo. Iya, masih pantas sebenarnya, lu tuh masih pantas. Iya. Karena stand up juga nggak stand up banget kan. Iya. Karena emang brandingnya sih gimana ya, brandingnya pantas untuk gini nih gitu. Kadang ada yang terlalu stand up kayak gue, diajak gimmick dikit, kok aneh banget sih jatuhnya. David juga gitu, curhat sama gue. David Nurbianto. Iya. Gue pengen nggak bisa sobek baju apa gitu. Cuman nggak pantas akhirnya. Iya, gue bisanya stand up lo udah ketemu. Iya, akhirnya nggak pantas karena personanya atau branding yang dibangunnya nggak gitu. Iya, gitu. Apalagi ada beban juara kan. Masa juara 1 nyobek baju. Kalau nggak lucu lagi nyobeknya. Kalau nyobeknya lucu, nggak apa-apa gitu. Nah biasanya kan kalau lu off air, itu hitungannya off air apa off air juga ya?
Tapi karena itu jatuhnya live streaming, kalau kayak di mana nih? Iya, itu ya, streaming. Itu kan streaming ditonton juga. Oh iya, ya kalau gitu biasanya tandemnya Regen dulu. Ya, biasanya tandemnya Regen. Nah, sekarang Hibzi ganti. Sama Regen udah nggak? Enggak, kemarin jadi pas mulai bulan puasa kemarin kan full tuh. Gua ada 2 program nih di e-commerce itu. Jam 9 sampai jam 10 sama sahur, setengah 4 sama setengah 5. Biasanya sama Regen tuh, kemarin Regennya juga udah mulai agak naik lah. Udah mulai sibuk dengan ada di mana-mana iya. lah. Jadinya Ibzi aja. Nah kan Regen udah keluar nih dari MLI. Iya, dia keluar dari MLI. Lu nggak ikut? Nggak. Ini banyak banget nih yang nanya nih kenapa Regen. Sampai konten gua di MLI kolong meja. Ditanyain orang mulu gimana, Bang, kolong meja. Ya Regennya udah nggak ada. Karena kan ya lu tuh kalau yang gue lihat ya maksudnya ya lu naik tuh berkat kolaborasi itu. Iya. Jadi bisa kalau di MLI kan ada Coki Muslim, Regen Rispo. Kalau gitu. Lu misalnya stand up, ya lu waktu ke Jogja tuh udah kelihatan perubahannya tuh. Iya. Rispo yang setelah ke Jogja sama sebelum ke Jogja mah beda banget gitu. Beda. Cuman begitu muncul ke atasnya ya setelah kolaborasi itu sama Regen. Itu juga berasa sih gue juga. Sekarang berarti? Sekarang udah nggak ada. Ya meskipun udah ada GJLS ya sekarang. Iya. Nah tapi mulai naik lagi nih jadi gara-gara GJLS. Berarti emang Regen faktor pendukung lu berarti ya? Regen sama Hibzi. Gue di Jogja bisa kayak gitu tinggal sama Hibzi gitu. Nah jadi gimana ya? Kalau orang nanya, Bang lu Regen pindah gimana? Ya nggak gimana-gimana. Gue masih sering kerja bareng di GJLS juga. Cuman gitu. Beda manajemen. Beda manajemen aja. Regen tuh sebenarnya nggak ada apa-apa juga di MLI. Dia cuma ngerasa pasar MLI itu bukan pasar dia gitu. Udah padahal, bukan dia lagi gitu. Iya kayak maksudnya ini mah yang nonton juga nggak mau nonton gua gitu. Padahal mah nonton-nonton aja, emang gua juga nggak punya perasaan gitu ya. Cuman orang kan nggak tahu lah. Iya, tapi kan di awal-awal MLI Regen salah satu yang standar stand up-nya Regen. Iya, gitu. standar stand up-nya Regen. Kalau Coki Muslim kan nggak stand up gitu. Iya. Cuma menista doang. Enggak, tapi Regen salah satu orang yang stand up-nya oke, main apa aja juga oke tuh. Iya, bisa stand up, bisa gimmick, main. Gila. Liar. Saya dikasih serakah kali ya. Dikasih apa aja jadi lucu. Iya, gitu. Jadi lucu. Tapi dia butuh proses juga tuh. Dari awal juara yang rahmet terus ya. Dia hilang lama-lama. Ya gara-gara itu juga kayak kolong meja juga itu MLI mulai naik. Berarti Regen gara-gara lu ya? Gara-gara kolong meja. Mulai rame. Kalau Regen gue inget naiknya tuh gara-gara ya Panji iya, dia marah-marah. Itu juga tuh. Jadi mulai kebentuk, tapi kolaborasi lu ya akhirnya 2 orang tidak jelas ini nih bersatu tapi ada sesuatu yang bisa disuguhkan gitu. Iya, sama di Panji mulai naik, akhirnya dipanggil podcast Om Deddy. Iya. Situ pecah udah langsung kemana-mana. Kalau lu berarti masih bertahan di e-commerce, di streaming, ya, di YouTube. Kerjaan yang ada sekarang masih. Tapi gue sebenarnya kalau ditanya banyakan film tau gue kerjaan gue sebenarnya. Masa? Iya, nggak tahu kan? 20 lebih film. Nggak tahu. itulah makanya beda. Raffi Ahmad sama Reza Rahadian kalau tanya ibu-ibu di pasar ya lebih kenal Raffi Ahmad lah. Yang di TV sama yang di film. Di film memang gitu tuh. Film tuh kayak ya udah karya aja gitu, bukan untuk nggak semua orang nonton bioskop juga bayar. Tapi banyak lah komik yang filmnya mungkin udah lebih dari 10, lebih dari 20 tuh banyak. Dan tapi nggak kelihatan. Iya. Karena komik tuh perannya jarang ada yang ini sih. Jarang ada yang main gitu. Iya, walaupun lu film apa yang paling menurut lu gua main banget gitu? Main tuh gimana? Iya, salah satu pemeran pembantu utama atau pemeran utama mungkin. Apa ya? Sabar Ini Ujian terakhir tuh. Sabar Ini Ujian. Banyak itu gua scene-nya. Sebagai apa? Pemeran pembantu utama? Pemeran pembantu, supporting kayaknya, supporting. Temennya pemeran utama. Ya, dari gitu. Pemeran utama punya temen 3. Nah, gua, Regen sama Omes. Iya, pemeran pembantu utama. Pemeran pembantu. Lumayan tuh, cuman malah nggak tayang di bioskop. Giliran yang banyak. Giliran yang gua menunjukkan kualitas. Iya, nggak juga sih. Justru film gua banyak gara-gara 2 scene disusah sinyal doang. Yang mana tuh?
Ada gue jadi wartawan yang wawancara Gading Gisel cerai. Begitu cerai beneran rame video gue keluar. Oh itu viral lagi. Iya. Tapi awal-awal gue dari Jogja ke Jakarta mulai naik tuh gara-gara susah sinyal. Udah dari film susah sinyal tuh gue pernah 2 tahun film kayak stripping. Jadi baru putus film ini, iya. lanjut film atau satu misalnya lagi bulan bareng. Syuting ini. Yang satu reading, yang satu mau tayang. Pernah kayak gitu gue. Gara-gara. Ya walaupun dikit-dikit gitu. Tapi lu di acting atau di film beneran acting atau tetap jadi diri sendiri? Ada beberapa yang acting kan kayak gue jadi orang Batak, ada film sesuai aplikasi namanya. Itu juga lumayan tuh gue. Dari situ gue jadi orang Batak lumayan banyak. Oh, scene-nya banyak. Jadi orang Batak, nah terus pernah jadi sapam tapi suruh Betawi gitu-gitu. Oh, berarti itu kan ada acting actingnya. Tapi komedi ya? Ya komedi. Yang drama ada nggak? Yang beneran, kok gue jadi acting ya gitu, ada nggak? Ada Kapal Goyang Kapten tuh. Itu acting? Emang harus sedih. Jadi, iya jadi kita semua terdampar. Nah itu malah pemeran utama tuh kayaknya. Itu? Enggak. Ya karena filmnya cerita tentang orang yang terdampar di suatu pulau, nah gue orang yang terdampar gitu. Oh jadi lu salah satu kelompok itu ada ya, tuh. Ada guanya di situ, cuman yang lebih utamanya lagi ada yang jatuh cinta. Ada konflik lain. Jatuh cinta. Iya. Jadi kayaknya dia pemeran utama. Iya, padahal lu juga ada di situ. Enggak, padahal sinopsisnya kan cerita orang terdampar. Harusnya pemeran utamanya terdampar. Tapi lu ngerasa ini gak, maksudnya dengan semakin banyak lu acting, semakin banyak lu belajar menjadi karakter orang lain, lu ngerasa ini nggak ada perubahan di lu nya atau nggak? Nggak ada, kayak beneran. Kayaknya gue juga sebenarnya nggak acting banget gitu, karena kan beda sampai ada orang yang ngedalamin karakter sampai masuk. Kayaknya gue tuh acting kayaknya cuma ngerti aksi reaksi aja gitu. Iya, kita cuma tahu kebutuhannya ya. Iya, cuma tahu kebutuhan, nggak yang mendalami gitu, nggak yang ikut kelas acting gitu-gitu. Tapi ada, kalau film kan ada coachingnya? Ya ada beberapa yang ada, tapi gue banyakan malah yang nggak ada sih. Iya, nggak semua film, nggak semua produser mau menggelontorkan uang buat coaching. Dan nggak semua talent juga di coaching biasanya, yang inti-intinya kayaknya aja. yang inti-intinya aja gitu. Tapi gue tuh kan sekarang lagi jalan nih film juga gue, lagi coaching juga, dan gue tuh seneng ngeliatin aktor beneran berproses dari yang kita sama-sama nggak tahu karakternya apa, terus kita mencoba mengenali, terus masuk ke dia, tuh gue kok jadi mirip ya dia ya, gitu. Tapi emang keren bro ngeliat aktor beneran acting tuh, kayak dia kata baru keluar aja kayak udah muka udah berubah, kayak udah beda, kayak udah bukan dia. Dia ngerti suasananya harus dibangun seperti apa gitu. Oh ini sedih nih, berarti gue ngomongnya nggak boleh tinggi-tinggi nih gitu. Waduh. Tapi gue ada pengalaman itu aktor paling gue seneng dulu tuh, Rifnu Wikaner, lu tau? Nggak tahu. Ada dia. Siapa pemeran apa? Night Bus lu nonton? Aduh, nggak tahu. Dia dapat Piala Citra dia. Berapa kali ada namanya Rifnu Wikana lah. Rifnu Wikana. Nah itu kan aktor memang Piala Citra loh padahal. Piala Citra. FFI menang nggak cuma sekali loh. Film apa? Yang gua tahu tuh Night Bus, apa ya judulnya? Pokoknya gua tuh kan pelupa ya. Tapi gua nonton dia pernah gua satu judul sama dia. Nama series. Film bukan film, series. Judulnya Paranormal. Nah, dia jadi anak buah gua jadi paranormalnya. Wah, anjir gua pas reading deg-degan gua. Anjir kenapa gua pemeran utama tapi ininya dia ya. Lebih jago dia ya. Tapi emang dasar aktor hebat ya, dia tahu kerja apa. Gua tabokin gua tabok, gua maki-maki gitu, diem aja dia udah tahu porsinya. Jago, gua ngerasa ya gua... Siapa lu? Apa? Nih yang lagi coaching yang lu lihat jago. Oh, sekarang? Ya sama aja sih, maksudnya nggak ada yang sebagus itu juga, maksudnya nggak yang bikin gua kagum, cuman gua respect sama cara dia ngebaca skrip tuh ternyata beda sama cara gue baca skrip gitu. Oh iya, gue kadang males nyari yang scene gue doang.
Iya dulu gua gitu. Ternyata nggak gitu bro. Nggak boleh, nggak boleh. Kita tuh harus tahu ceritanya. Iya, harus kenapa tahu ada dari awal scene sampai itu, akhir. karena ada apa. Iya, harus tahu. Gua dulu gitu tuh. Karena dulu kan kebawa ini suka pengen nambah-nambahin dialog kan. Iya. Kayaknya ini punchline-nya kurang enak diganti gini, nggak taunya ini callback dari kata-kata yang Iya. depan gitu. Iya. Iya, sorry Makanya gitu. makin kesini, oh ya harus dibaca semua. Harus seenggaknya mah tahu opening sama endingnya gitu. Iya. Oh, ceritanya dibangun dari sini, dari sini. Cuman 20 film tuh banyak banget, Vo. Film apa yang menurut lu acting lu paling bagus? Waduh, Ada nggak? gua aja nggak bisa bilang acting bagus, gimana ya? Kan kalau filmnya bagus mah nggak enak. Lebih ke iya. Gak semua. Yang lu dapat peran yang kayaknya, ih gila gue bisa bawain ini ya gitu. Nah, karena hampir semua komedi sebenarnya, Min. Oh, dan pemerannya supporting aja sih ya. Supporting aja, dan gua kayaknya hampir lebih banyak beberapa yang emang gua jadi gua aja lah. Iya. Cuman paling jadi ini tinggal rubah logat gitu doang. Iya, tapi belajar logat juga susah lah. Ya, Atau yang itu nah, gua seininya aja. belajar logat itu karena gua di stand up. Kita punya teman-teman orang Medan gitu. Iya, orang Betawi. Kan kalau main sama Lolo oke gitu, dia ngomongnya Medan, kadang-kadang jadi ngikut, main sama Babe gitu, jadi ngikut. Yang orang Timur juga gitu. Iya, Dia jadi pakai sedikit-sedikit mah. Iya, sedikit-sedikit tahu tahu lah. Terus kalau stand up berarti udah mulai lagi atau sebenarnya masih mulai tapi orang nggak tahu? Enggak, kayak udah jarang juga sih gua. Job stand up terakhir lu ngambil kapan? Oh, kalau ngambil mah masih ngambil. Kalau job apalagi kemarin tuh masih ada virtual, masih ngambil gua job virtual. Cuman gua udah ngerasa, jadi gua udah kayak udah nggak bisa gua stand up gitu. Gua ada di fase ngerasa gua nggak bisa stand up. Beneran gua. Ilmunya punya ya tapi Iya, gua tahu ya, gua tahu, cuman kadang karena ada kesibukan lain jadi aduh, kapan mau nulisnya gitu. Dulu tuh nggak ngapa-ngapain, Min. iya. Jadi nulis materi tuh ada aja gitu. Nah sekarang juga mau nggak tahu ya, lu nih, gua nanya sama lu nih, gua tuh jadi susah mau bahas apa, kayak hampir semua hidup ini udah dibahas komik gitu. Oh, udah dibahas komik lain. Iya, kayak gara-gara aduh gua gini, tapi aduh gimana udah lagi ada di posisi susah banget ya nih nulis stand up, gara-gara kebiasaan bercanda kali ya. Iya. Gua sama GJLS hampir tiap hari, gua ada kontrak di Tema kan setahun, nah syuting sama GJLS mulu. Nggak kepake tuh ilmu stand up. Ilmu lawak kayak. Ilmu nggak pernah keasah, iya. Kayak support. susah gitu. Tapi gue pengen spesial sih tahun depan gua. Tahun depan spesial. Pengen bikin spesial lagi. Akan menjadi spesial yang beda dari sebelumnya atau kayaknya masih Ya tetap ada aneh-anehnya. Gua kan ada aneh-anehnya. Cuman gue pengen lebih banyakin stand up-nya. Oh, kalau kemarin porsinya lebih banyak anehnya. Lebih banyak anehnya gue. Sikat gigi pakai balsem gitu-gitu. Tapi dengan lu banyak stand up emang ini apa masih yakin kemakan sama penonton lu? Yang sekarang udah tahu banget lu gini nih. Nah itu dia yang jadi masalah, makanya ada beban di situ juga tuh. Ya berarti emang harus lucu apa gimana. Makanya gue nulis materinya juga bingung, gue sampai minta libur gue buat minta libur. Dengar-dengar mau karantina juga. Iya, ya? udah karantina gue, nggak usah kerja dulu. Udah misalnya seminggu apa dapat, masa iya sih nggak dapat 20,5 jam lah materi gitu. Iya. Ya harusnya dapat sih kalau fokus gitu ya. Bisa. Tapi kan sebenarnya kalau mau bikin materi mah kalau ilmunya udah ada apa aja sebenarnya udah bisa, Po. Iya, gue juga selama ini kan gue 2 kali hitungannya spesial sejam-sejam gitu. Brother konser gue stand up full. Sejam juga stand itu ya? up. Iya, sejam-sejam. Nah harusnya sebenarnya gampang, cuman gue lagi kehilangan apa ya? Kayaknya kehilangan semangatnya dah. Iya. Kayaknya lagi ada di posisi ada kerjaan, ada ibaratnya penghasilannya ada gitu. Jadi nggak ada yang memacu gue buat stand up apa nih. Iya. Akhirnya gue mutusin spesial karena ya gue nih tetap komik gitu, biar Iya. orang juga ya gue tetap stand up komedian kok gitu. Dan nggak apa-apa sih menurut gua kayak vakum, kayak misalnya ya udahlah gua nggak stand up dulu gitu. Gua emang lagi jenuh sama stand up, gua lagi nggak tahu mau ngapain. Iya, gue nulis materi tuh emang lagi bingung, nggak ada. Gue bukan jenuh sama stand up sih. Kalau ada duitnya tetap masih gue ambil juga masalahnya.
Kayak Jawin kan gitu, jenuh-jenuh stand up. Shopee diambil. Tapi iya jenuh. Iya gue masih ngambil sih kalau ya. Sebenarnya kalau gue ngerasanya karena nggak ada open mic sih. Nah, Open mic tuh yang bikin kita seneng stand up. gue dari sebelum pandemi dari masih ada open mic nggak tahu mau open mic apa. Oh. Itu gue emang udah lama kehilangan apa ya? Stand up-nya masih pengen gitu, kehilangan cara berstand up-nya, cara nulis materinya sih sebenarnya gua. Oh iya. Ya elah nulis materi mah po. Iya, nonton di konten dulu ya. Cara menulis. Ya sebenarnya kan yang penting ada motivasi. Susah kalau nggak ada motivasinya itu. Apalagi kalau duit tuh ngaruh banget sih bikin orang jadi Iya benar. males Kalau explore. apalagi kalau mau biar semangat ya, stand up tuh sebenarnya bisa jadi pemicu banget tuh duitnya tuh. Iyalah. Gua kerja misalnya syuting seharian segini, stand up 15 menit, 20 menit kelar bisa sama. Iya. Malah bisa lebih gitu Iya, ya kan. iya. Cuman karena itunya juga jarang jadinya. Iya. Karena belum tentu sebulan sekali juga. Tapi bagus lah ada niatan untuk comeback dengan bikin spesial. Ya gua biar nggak ini aja, pengen tiap tahun nih, pengen mulai tiap tahun punya karya aja sebenarnya. Karya. Oh berarti selama ini yang lo tampilkan tuh bukan karya tuh? Enggak, kalau kayak itu mah bercanda gitu, kayak sobek baju aja bisa sampai gua ada orang ngasih gua rumah. Iya, gara-gara anaknya seneng ngeliat ngerobek baju. Itu kan berarti ada yang suka sama robek baju itu kan. Aneh bener. Ya, rezeki lah beda-beda. Iya, rezeki. Kalau gue sih kenapa masih stand up sebenarnya yang pertama karena gue nggak bisa yang lain gitu, nggak bisa gimmick apa segala macam, nggak bisa. Sama yang kedua gue sadar gue ada di sini karena stand up. Kalau sampai ninggalin stand up dengan perbandingan kerjaan-kerjaan kayak film apa yang baru gue dapet karena stand up, kayak sayang aja gue sih. Iya, gue juga sebenarnya gitu ya harusnya ya. Cuman gue memang gak ninggalin kan, kalau ada duitnya masih stand up. Beneran. Cuman ya materinya itu lagi gitu lama. Kadang ya. Materi baru nggak ada sama sekali emang? Ada materi baru ya 5 menit gitu. Cuman susah banget punya materi clean sekarang. Iya. Gua nyari materi ngepop gitu. Misalnya dulu masih ada super gitu. Jadi nggak bisa, gua nggak ngambil gitu. Kalau di undang-undang di Kompas tuh udah susah tuh. Udah susah, makanya ngambilnya kalau Comedy Lab, udah sketsaan. Jadinya gitu, bertiga di paket ya, ngambilnya paket. Gitu. Kalau stand up nggak tahu kenapa ya, karena emang kayaknya orang hidupnya juga berkembang, keresahannya juga jadi beda sih sebenarnya. Beda, keresahannya beda. Gua udah bahasa rumah tangga, mau dikelinin ya bisa, cuman jadi yang gua rasain bukan di situnya gitu. Iya, umur ngaruh banget. Sementara penonton tuh kayaknya umurnya apa ya? Nggak bisa ngikutin kita juga kadang gitu penonton tuh. Gue terakhir sebelum pandemi masih ngambil SMA, langsung kapok gua. Bingung ya? Enggak bener. Masuk materi, aduh nggak ada yang kena ini, udah gua nggak enak bener. Nerima duitnya langsung gimana ya kayaknya. Oh tampilnya nggak dapet? Nggak dapet sama sekali, Win. Gua kayak anjir, emang udah nggak bisa apa gimana nih. Guanya juga nggak ngupdate materi gua. Gua pun kalau sekarang diundang SMA masih terima, tapi budgetnya udah sama corporate. Karena materinya sama gitu, gue juga. Materinya juga. Gue nggak mau downgrade gue ngebawain materi SMA gue lagi. Iya. Tapi lu kalau suruh bawain materi SMA lu masih dapat nggak kira-kira? Masih dapat. Masih dapat. Cuman gue nya nggak nyaman ya. Nggak pas. Secara emosi kan iya, juga. Pas ngelempar punchline tuh, iya gue tahu ini lucu, tapi gue nggak ikut terhibur juga dengan punchline ini sebenarnya gitu. Iya. Karena kan balik lagi stand up tuh apa yang pengen kita omongin kan. Iya. Bukan cuman kita pengen bikin orang ketawa doang gitu. Ya tapi masalahnya kalau di SMA kita kan tetap harus peka sama penontonnya. Nggak mungkin kita mau ngomongin rumah tangga tapi itu di SMA nggak masuk. Gua tuh kemarin ngomongin rumah tangga, ngomongin nikah malam pertama anjir. Astaga ini SMA. Gua lupa, gua sampai nggak kepikiran itu ini SMA. Fokus aja di materi. Tapi jadi pelajaran juga sih. Iyalah, nggak apa-apa lah. Ngebom mah biasa.
Cuman nggak enak banget begitu panitia ngelunasin, langsung buru-buru pulang. Mau makan cemilan apa kagak enak. Bahkan dulu tuh justru SMA dan kampus tuh tempat favorit ya. Wah, Komik apa tuh, aja lucu ya, ngomong apa aja iya, lucu. udah nggak usah mikirin materi, semua yang ada dimakan udah pasti di SMA mah, nggak ada yang nggak masuk. Ya, Sekarang tapi malah tuh, bingung. Iya, berapa tahun lalu kan itu. Kitanya juga masih, aduh, sekarang udah sulit. Ngomongin anak gua sekarang. Udah nggak masuk. Udah. Iya. Berarti nanti spesial selanjutnya banyak ngomongin keluarga, stand-up-nya. Banyak ngomongin keluarga. Suka duka, Suka duka, punya anak. seks. Iya, ngomongin kerjaan. Kerjaan gitu. Seru. Tur apa mau satu kota aja rencananya tuh tahun depan? Lihat keadaan. Kalau kerjaan agak padat, satu aja. Itu mah bukan lihat keadaan. Lihat mana yang lebih banyak aja duitnya. Gue mau lahiran waktu tahun kemarin nggak ada kerjaan, bikin tur. Buat nutupin itu. Buat lahiran Dewa Komedi yang pertama tuh. Iya. Aja namanya aja udah Dewa Komedi. Gara-gara biar orang penasaran aja. Biar orang beli aja. Iya. Oh, ini orang merasa lucu kali ya. Ternyata. Iya, Tidak. Yang ditunggu Dewa mana Dewa? Taunya Best Jam. Ya, itu mah band. Oke, terus ada apa lagi nih di MLI? Mulai ada konten baru apa enggak setelah ditinggal sama Regen? Mulai mau dicoba-coba. Iya. Lu belum ada konten lain kan? Belum ada. Selama ini ya, setelah kolong meja. Iya, belum ada. Ada paling konten Ramadan itu sama Dustin, buat itu konten-konten selingan doang. Iya. Pokoknya kalau ada Dustinnya selingan lah pasti ini ya. Iya. Dustin juga. MLI tapi dia. Iya, luar biasa emang. Bingung MLI. tapi mau dijual sebagai apa? Ya sebagai Dustin. Sebagai Dustin. Iya. Kita punyanya ini nih. Iya. Gak bisa diapa-apain lagi, udah Nggak gini bisa, aja nih. udah gini. Laku loh tapi. Laku. Emang Kan prinsipnya superioritas, membuat penonton lebih superior dari talent gitu. di materi juga ada. Apa? Di stand up juga ada superioritas kan. Iya, Materi. jadi ditonton karena memang kita yang nonton jadi merasa lebih beruntung Iya. dibanding Dustin. Makanya komik-komik Deadpan lucu aja karena penontonnya ngerasa lebih beruntung. Iya, kayak ini orang bego banget sih nih gitu. Bakriyadi. Bakria di personil tim lo sekarang. Luar biasa. Tahu. Gak ada yang nyangka loh. Tim lo dulu legend lo. Gak ada yang nyangka loh itu Bakriadi bisa jadi personil tim. Diam aja tapi. Yang penting ada di panggung. Kayaknya buat tolak bala. Biar kalau ada yang lemparin apa gitu, kenanya dia duluan kan dia magnet. Jadi nanti ada konten baru di MLI. Iya. Ada beberapa sebenarnya tapi masih belum approve. Oh, udah tapi ada yang syuting, pilot udah. Oh, dan hari ini juga rencana abis ini langsung ada Iya, syuting baru lagi. nih. Gila kesibukan. Sehari tuh lu bisa berapa tempat sih, Po? Sehari paling banyak ya 3 lah gua mah. Pagi, siang, malam, sore. Pagi, sore, malam gitu. Iya, nggak capek, Po? Capek lah, kemarin demam berdarah gua. Orang mah yang nonton enak aja ya. Iya. Undangin dong, undang ini. Gue diundang mulu, gue kapan tidurnya, Pak? Iya, demam berdarah. Tapi bulan puasa sih paling parah itu emang. Kemarin. Iya. Malam mau kerja, sahur kerja, paginya masih ada syuting. Bagus lah, tapi kan cairnya lumayan. Tapi ternyata pilihan sebenarnya itu, Apa? Min. Pas udah mulai padat nih gua. Orang emang harus bisa mutusin untuk nggak ngambil sebenarnya. Iya. Kayak Raffi Ahmad itu segitu banyak kerjaannya. Ya itu emang pilihan dia buat ambil semua gitu. Iya. Terus gua sekarang mulai, aduh nih kalau gua ambil ini istirahat gua nggak. Padahal investasi terbesar kita adalah sehat dulu nih sebenarnya. Iya. Udah gua mulai bisa nolak nih sekarang. Mulai bisa, wah nggak dulu lah ini nggak dulu gitu. Dulu gue nolak-nolak dimusuhin. Kan gue sadarnya kecepatan aja gue dulu. Sadar kecepatannya. Sekarang yang lain udah pada ngerasain, udah gue tolak. Nah, lah. Udah mulai bisa nolak. Oke, kalau gitu makasih Rispo. Ya, Mudah-mudahan makasih. spesialnya lancar, acaranya lancar, sehat terus. Amin, Rezekinya amin. banyak, keluarganya bahagia. Amin, Ya. amin. Makasih juga yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di seri santai selanjutnya. Dadah.